Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, rekan-rekan. Oke, saat ini saya berada di Jalan Utama Majalengka Cikijing. Tepatnya ini udah nyampe di Cikijing sih. Udah nyampe di Kecamatan Cikijing. Mau kemana, Bang? Kali ini saya akan coba kembali buatkan video untuk kondisi terkini di Jalan Nasional Majalengka Kuningan ya. Jalan Nasional Majalengka Kuningan yang sempat terjadi longsor di sekitaran Bukit Cipadung, kalau nggak salah daerah Cipadung gitu ya. Kita akan coba cari tahu kondisinya saat ini. Ini per hari kedua ya, hari kedua Lebaran Idul Fitri, tepatnya tanggal 11 April ya, tahun 2024. Kita coba cari tahu juga kondisi dari pantauan daratnya, dan nanti juga akan coba saya cari tahu kondisi pantauan udaranya seperti apa kondisinya saat ini biar lebih jelas ya. Ini untuk di pantauan daratnya bisa dilihat untuk H+2 berarti, H+1 berarti ya, H+1 atau hari kedua di Hari Raya Idul Fitri ini sudah tampak macet. Ya, sudah tampak macet nih. Masuk nggak nih? Cobalah, bismillah. Masuklah. Ya, sudah kelihatan macet. Jelang pertigaan Cikijing. Kita ambil kiri aja ya. Nah, itu ada papan petunjuk arah Cingambul, Ciamis, Tasik, Terminal Cikijing lurus, Cingambul arah kanan ya. Berarti sesaat lagi kita nyampe di pertigaan ya. Dan untuk kondisi lalu lintasnya terpantau dari mulai tadi saya dari Majalengka itu macet parah. Asli, dari Majalengka sampai ke Kecamatan Maja itu macet parah. Macet parah. Selepas Kecamatan Maja ke arah Talaga masih cukup lengang lumayan. Nah, ini pertigaannya. Pertigaannya kenapa? Ada pengaturan lalu lintas kah? Oh ya, ternyata ada pengaturan. Untuk di pertigaan untuk arah kanan itu agak sedikit ditahan. Nah, itu Cikijing apa lupa lagi, Gemilang atau apa itu. Di pertigaan sana itu ada pengaturan lalu lintas oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP tampaknya. Kita ambil arah kiri lagi lah. Mobil masuk. Si bapak malah masuk susah kita. Pak, misi Pak, dikit Pak. Aduh, malah masuk dia. Bagus lah. Bagus lah. Oke, ini kayak gini rekan-rekan. Ini ke arah Kuningan ya. Saat ini kita menuju arah Kuningan. Kondisi lalu lintasnya luar biasa macetnya nih. Kayaknya hampir seluruh wilayah di mungkin Pulau Jawa mungkin ya, ini mengalami macet seperti ini karena memang biasanya hari kedua Idul Fitri itu biasanya warga ataupun masyarakat melakukan kunjungan atau ya kunjungan silaturahmi ya, biasanya halal bihalal ke sanak saudaranya yang ada di sekitaran wilayah ya, wilayah mereka biasanya begitu. Dan apa istilahnya kalau di Jawa itu, kalau di Jawa Timur saya istilahnya itu ngelencer rekan-rekan. Ya, ngelencer itu keliling bersilaturahmi ke sanak saudara. Oke, ini ditutup nggak ya? Mudah-mudahan nggak ditutup ya. Mudah-mudahan jalannya nggak ditutup. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh bukit yang mengalami longsornya. Oh iya, nggak ditutup ternyata. Betul loh. Tapi nanti coba saya lakukan pandangan udara dulu ya. Nanti coba saya lakukan pandangan udara dulu. Nanti coba saya cari tempat take off yang nyaman, biar rekan-rekan tahu dari pandangan darat dan juga pandangan udaranya untuk kondisi saat ini di Jalan Nasional Kuningan Majalengka, yang saat ini bisa dilihat terpantau cukup padat juga ya. Selepas Cikijing malah cukup lengang lumayan. Begitu rekan-rekan, jalan ini menjadi jalan poros utama juga bagi warga Cirebon ataupun Kuningan yang akan menuju arah Ciamis, Tasikmalaya, dan juga menuju arah Majalengka. Begitu. Jadi ini memang jalan sangat vital sekali.
Ya coba saya nanti cari tempat take off di Sindang Panji lah, di sekitar desa Sindang Panji. Nanti kita lanjutkan perjalanannya. Mana masih jauh nih kayaknya. Masih jauh. Oh, di depan ternyata. Itu karena selalu ada komentar di kolom komentar itu yang menanyakan kondisinya seperti apa Bang sekarang. Ya Allah, saya sampai lupa. Aduh, mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ini. Mohon maaf jika selama saya berbagi visual ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun narasi. Mohon maaf yang disengaja ataupun yang nggak disengaja. Saya kok sampai lupa ini. Aduh, saking fokusnya bikin video. Kenapa Bang? Kok sampai lupa. Nah, ini Sindang Panji di depan. Coba kita ambil arah kanan biar rekan-rekan tahu juga. Oke, ya. Nah, ini Sindang Panji. Betul, desa Sindang Panji. Sekalian rekan-rekan biar tahu kondisi desa Sindang Panji nih yang ada di Kecamatan Cikijing. Oh, jalannya mulus. Di Majalengka alhamdulillah. Walaupun jalan desa ini kondisi jalannya mulus nih. Aspalnya baru kayak ya. Ya mungkin beberapa bulan ya. Coba saya mau cari tempat take off yang nyaman, yang pandangannya luas biar bisa nyampe ke area longsorannya. Oke. Desa Sindang Panji berada di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini apa nih di depan? Ada yang mau bikin tenda kah? Nah. Oke. Nah, ini ada sawah luas. Kita coba ambil arah kiri. Nah, ini karena ada persawahan luas. Neneng cantik. Oke, kita berhenti dulu. Kita coba take off. Kita cari tahu dari pandangan udara untuk kondisi saat ini longsoran di Cipadung ya. Longsoran Jalan Nasional Kuningan Majalengka yang berada di Cikijing. Nah, itu di depan sana tuh kelihatan. Ya, karena daerahnya perbukitan jadi ngambilnya agak sulit kalau misalkan dari daerah bukit, jadi kita ambil dari titik yang agak lumayan jauh sih, 1 kilo kayaknya. Gitu, oke. Kita coba lihat pandangan udaranya. Home point updated. Oke, tadi kita coba lakukan pandangan darat di sekitaran Jalan Nasional Kuningan Majalengka. Kali ini kita coba akan cari tahu dari pandangan udaranya seperti apa untuk kondisi saat ini di Jalan Nasional Kuningan Majalengka yang sempat mengalami longsoran dan bahkan saat ini masih kelihatan sebenarnya untuk area longsoran itu di depan sana. Coba kita langsung saja cari tahu ya. Kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Home point updated. Ya, di hari kedua Hari Raya Idul Fitri, untuk kondisi area titik longsoran di sekitaran Dusun Cipadung kalau nggak salah itu ya, di sekitaran Dusun Cipadung di Jalan Nasional Kuningan Majalengka saat ini masih bisa digunakan rekan-rekan. Bisa dilihat di depan ya. Coba kita terus dekati dulu. Coba kita terus dekati. Nah, ini area titik longsoran. Ya, ada 2 titik longsoran. Yang satu ini titik longsorannya cukup panjang dari atas ke bawah. Dan yang satunya di sebelah kanan itu dari jalan yang di atas, posisi jalan yang di atas sampai ke bawah ini rekan-rekan. Dan sempat ada korban juga kalau nggak salah kemarin itu 3 minggu yang lalu ada korban jiwa
sepeda motor yang terseret arus longsor susulan, dan korbannya baru saja diketemukan menurut informasi yang saya terima dari kolom komentar dan juga dari pihak BPBD Kabupaten Majalengka. Oke, coba kita lebih dekat dulu ya. Coba kita lebih dekat dulu. Nah, ini kita zoom. Ya, itu telolet masih kedengeran ternyata. Padahal udah dilarang kalau nggak salah telolet itu ya. Nah, ini rekan-rekan titik longsoran di sekitaran Jalan Nasional Kuningan Majalengka, tepatnya di sekitar wilayah Cipadung ya, di Kecamatan Cikijing. Nah, ini longsorannya kelihatan sekali sampai ke bawah, dan juga saya menghimbau jika rekan-rekan akan melintasi jalan nasional ini, lebih baik ikuti instruksi dari para petugas ya, mohon maaf, dari para petugas, apakah memang layak dilewati atau tidak bisa dilewati. Karena jika kondisinya hujan, itu kemungkinan longsor susulan bisa terjadi. Jadi ya ngeri lah, lebih baik ikuti instruksi dari petugas. Ya, dan untuk kondisi lalu lintasnya ini terpantau sangat-sangat ramai. Tadi pun bisa kelihatan di sekitaran wilayah Cikijing ya, sempat ramai sekali itu kondisi lalu lintas. Oke, ini ternyata bagian kendaraan yang dari atas ke bawah yang saat ini sedang berjalan, atau tepatnya dari arah Kuningan menuju arah Majalengka atau menuju arah Cikijing. Ya, jalan ini posisinya sangat-sangat vital. Kenapa? Karena menghubungkan antara Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan juga kota Cirebon juga bisa. Terus Kabupaten Kuningan menuju arah Majalengka, dan juga menuju arah Ciamis, dan juga Tasikmalaya, dan juga bisa ke arah Garut. Biasanya demikian jika dari arah Cirebon ataupun dari arah Kuningan. Nah, ini oke. Selanjutnya kita coba lihat titik yang sebelahnya, yang ada di sebelahnya ini. Nanti coba kita lihat yang dari atas ya, lebih detail kita coba ke atas. Ini kita coba lihat dulu yang di sebelahnya, titik keduanya, titik longsoran yang kedua. Nah, ini rekan-rekan, kalau nggak salah itu saya sempat lihat itu ada kerumunan itu di titik ini kalau nggak salah. Berarti kejadian sepeda motor yang terseret arus longsornya itu mungkin di sebelah sini mungkin ya. Nah, ini kelihatan pohon bambu yang terseret tanah longsornya rekan-rekan, sampai ke bawah tuh, sampai ke bawah ya, sampai mendekati area persawahan warga. Untuk titik kedua longsoran di sekitar Jalan Nasional Kuningan Majalengka ini, begitu rekan-rekan. Dan saat ini untuk titik longsorannya, untuk tanahnya itu ditutupi terpal. Kenapa bang ditutupi terpal? Tampaknya untuk menghindari air ya, air yang masuk ke dalam tanah ataupun area tanah longsorannya, agar tidak kembali ambruk ataupun tidak terjadi kembali longsoran. Mungkin demikian ya. Nah, ini ada pasir-pasir, mohon maaf, ada karung-karung yang tampaknya ini berisi pasir-pasir untuk menahan ataupun menjadi pembatas dari jalan, badan jalan, dan juga titik area longsorannya. Tampaknya demikian. Oke, masih belum ada pengerjaan ya. Untuk saat ini masih belum ada pengerjaan dari pihak BBPJN, karena Jalan Nasional Kuningan Majalengka ini kewenangannya berada di pihak BBPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat. Begitu. Oke, coba kita lihat ke atasnya nih. Coba kita lihat ke atasnya. Nah, ini untuk di atasnya pun sama. Saat ini sudah ada terpal-terpal penutup ya. Ditutupi terpal nih. Nah, itu kelihatan senderannya juga bahkan ikut ambruk, terbawa longsor ke bawah. Ini senderan ini nih, tembok senderan ya. Ya, jika melihat kondisinya ini betul-betul butuh penanganan yang serius. Gak tahu nanti pihak BBPJN akan melakukan teknik apa untuk penguatan area lereng ataupun tebingnya di sekitaran Jalan Nasional Kuningan Majalengka yang berada di sekitar Cipadung ini ya. Apakah dilakukan teknik shotcrete ataupun penyemprotan, pembetonan dengan teknik penyemprotan di area lerengnya atau tebingnya, ataukah dibuatkan pondasi bore pile atau seperti apa?
Kita ikuti saja teruslah perkembangannya. Dan pada terakhir kali saya coba bagikan visualnya di Jalan Nasional Cirebon, mohon maaf, Kuningan Majalengka ini sempat dilakukan soil test kalau nggak salah. Ya, sempat dilakukan soil test di sekitaran area longsoran ini. Ya, sempat dilakukan soil test. Dan soil test tersebut nantinya bisa menjadi rujukan bagi pihak BBPJN yang kemungkinan nantinya menunjuk kontraktor atau seperti apa penanganannya, agar menjadi rujukan pada proses penanganan ataupun perbaikannya. Begitu rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita coba lihat titik sebelahnya nih. Titik yang pertama yang paling panjang ya. Kita sedikit bergeser. Walaupun sebenarnya sudah agak kelihatan tuh. Ya, kita coba sedikit bergeser. Nanti coba saya lakukan perjalanan kembali, saya lanjutkan kembali perjalanannya melintasi area titik longsoran ini rekan, sampai ke arah Kuningan ya, biar rekan-rekan tahu seperti apa kondisi lalu lintasnya saat ini. Oke, coba kita dekati. Ya. Oke. Nah, ini untuk di titik pertama. Oh, ternyata sekarang untuk kendaraan ditahannya di lebih dekat ke area longsor ternyata. Kemungkinan karena antriannya panjang. Nah, ini antriannya panjang sekali. Nah, itu kelihatan ya, antriannya panjang sekali untuk kendaraan yang melintas di jalan nasional. Oh, belum sampai panjang. Oh, sampai panjang kayaknya ke belakang tuh. Mobil di belakang motor ya. Tuh, panjang. Panjang ternyata. Ya, panjang sekali nih, sampai ke Dharma mungkin. Coba nanti kita cari tahu ya. Coba nanti kita cari tahu lah. Oke. Nah, itu ada sirine ambulan tampaknya, atau petugas kepolisian. Ambulan kayaknya kalau seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat titik longsorannya. Oke, coba saya zoom ya. Nah, ini titik longsorannya yang mulai dari atas rekan-rekan. Ini mulai dari atas bukit. Bang, itu mungkin Waduk Dharma bocor. Nggak mungkin. Karena ini posisi bukitnya justru lebih tinggi daripada Waduk Dharma, rekan-rekan. Ini posisi bukitnya lebih tinggi daripada Waduk Dharma. Waduk Dharma di bawah bukit ini ketinggiannya. Nah, ini bisa lihat titik longsorannya dari atas sana tuh. Ya, dari atas ini. Coba kita backlight ya. Backlight sekali. Coba sebentar biar rekan-rekan nggak penasaran. Ini posisi bukitnya lebih tinggi daripada Waduk Dharma, biar tahu. Oke, mana Waduk Dharma? Nah, itu Waduk Dharma kelihatan kan? Nah, itu ya, Waduk Dharma kelihatan. Ini ketinggian bukitnya lebih tinggi daripada Waduk Dharma. Begitu, dan bahkan untuk ke bukit ini ada pemukiman penduduk juga tuh. Ya, di sekitaran Kecamatan Dharma itu. Begitu rekan-rekan. Ya, ini dari atas posisi longsorannya seperti ini kondisinya. Kelihatan? Ya. Sebenarnya untuk vegetasi di sekitar area bukit ini sebenarnya sangat-sangat padat ya. Untuk vegetasi tumbuhannya, ini pohon-pohonannya itu sangat rapat lah. Sangat rapat ya. Untuk pepohonan yang tumbuh di sekitaran wilayah Cikijing ini ataupun di area bukit ini. Jadi memang ya bencana lah, nggak ada yang tahu memang bencana ini. Ya, saya bukan mengada-ngada, coba dilihat ini. Pepohonannya sangat-sangat rapat. Ya. Pepohonannya sangat-sangat rapat, bahkan sampai ke bawahnya pun sama. Pepohonannya sangat-sangat rapat. Nanti mungkin rekan-rekan bisa melihatnya di video perjalanan nanti. Saya coba lanjutkan perjalanannya biar tahu. Begitu, oke, coba kita lihat di jalan rayanya. Ya, coba kita lihat di jalan rayanya. Nah, ini kelihatan tuh kemacetannya. Oke. Sampai ini ya. Saya lupa ini daerah Cipasung kalau nggak salah tuh, desanya tuh. Ya, kalau nggak salah di sekitar daerah Cipasung, desa Cipasung kalau nggak salah.
Antrian kendaraannya asli panjang sekali. Ini panjang sekali. Karena memang hari kedua Hari Raya Idul Fitri ini banyak sekali warga sekitar yang mungkin ada yang masih melakukan perjalanan mudik ataupun mungkin yang sedang bersilaturahmi ke sanak saudaranya. Kelihatannya begitu. Coba kita lihat kemacetannya sampai mana nih? Sampai depan kah? Oke. Oh enggak, ternyata ini sampai sini ternyata. Oh, mendekati perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka ternyata kemacetannya untuk antrian kendaraannya. Ya, antrian kendaraannya sampai ke ini, mendekati perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka. Oh iya, ini karena memang volume kendaraan yang melintasnya sangat tinggi untuk hari ini. Per hari ini volume kendaraan yang melintasnya sangat-sangat tinggi. Ya, itu kelihatan ya. Nah, sudah mulai. Nah, ini area perbatasan rekan-rekan. Nah, ini perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka, antara Kecamatan Cikijing dengan Kecamatan Dharma yang berada di Kabupaten Kuningan. Oke. Nah, itu Waduk Dharma kelihatan? Ya. Itu Waduk Dharma kelihatan ya? Nah, Waduk Dharma kelihatan. Coba kita kembali ke area titik longsoran. Kita coba kembali ke area titik longsoran. Oke. Nah, ini kita coba lihat kembali kendaraan yang melintas di area titik longsorannya. Jadi mungkin video ini bisa menjadi referensi buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan. Dan mungkin sedikit juga saya himbau juga buat rekan-rekan yang akan melintasi jalan nasional ini, agar mungkin memilih opsi lain jika terjadi hujan. Ya, ikuti petugas sajalah. Ikuti instruksi petugas. Petugas lebih tahu ya. Petugas lebih tahu kondisi di sekitaran. Begitu jika tampaknya musim hujan ataupun terjadi hujan, tampaknya petugas akan melarang melintasi jalan ini. Begitu rekan-rekan. Ya, coba saya akhiri videonya saja. Kita coba lanjutkan perjalanan, kita coba jajal ya, kita coba jajal melintasi Jalan Nasional Kuningan Majalengkanya melalui pandangan darat. Karena seperti ini pandangan udaranya untuk mungkin area titik longsorannya, biar rekan-rekan tahu. Karena selalu ada saja requestnya jika pandangan udaranya seperti apa, karena pandangan daratnya mungkin sudah sudah banyak juga yang mengambil pandangan darat, dan untuk pandangan udaranya cukup jarang juga. Ya. Oke, kita lanjutkan saja melalui pandangan darat. Sampai di sini dulu, saya akhiri dulu video pandangan udaranya. Terima kasih, tetap stay tune dan juga tonton terus videonya sampai akhir. Ya, seperti ini vibes-nya rekan-rekan. Ketika melintasi Jalan Nasional Majalengka Kuningan yang saat ini sedang sangat padat-padatnya nih kendaraan. Nah, itu yang antri sampai sini berarti ini panjang sekali ya. Antriannya berarti ini panjang sekali. Nah, coba lihat. Kita ambil mana nih? Arah kiri atau kanan? Coba kiri lah. Coba kita ke kiri. Nah, ini panjang banget tuh. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan buat rekan-rekan yang akan ke sini. Nah, ini masih ada kendaraan yang dari atas, yang giliran jalan dari atas ke bawah atau dari arah Kuningan menuju arah Majalengka. Ini untuk kendaraan dari arah Majalengka menuju arah Kuningan saat ini sedang ditutup. Mohon maaf, bukan ditutup, tapi giliran menunggu. Karena sistemnya buka tutup rekan-rekan. Sistemnya buka tutup. Ada satu titik longsoran yang menghabiskan setengah badan jalan ya. Jadi sama sekali nggak bisa dilewati. Begitu. Nah, ini stuck kita. Kalaupun memaksakan, di atasnya itu cuman ada satu lajur ya. Cuman ada satu lajur.
Jadi setengah bagian badan jalan itu terbawa longsor. Ya, ngantri lah. Biar tahu rekan-rekan sensasi ngantrinya ini. Nah, ini ada apa nih? Rumah makan Pengkolan. Base menu ayam gabus nasi lalap. Berapa itu? 10.000 atau berapa itu? Nah, itu bukit yang di depan sana tuh yang mengalami longsorannya. Sebenarnya untuk vegetasinya itu sangat rapat sebenarnya. Gak tahu, memang longsoran, ya longsor lah, bencana gak ada yang tahu juga. Oke, kayaknya giliran kita maju kayaknya. Yang di depan sudah maju tuh. Jadi jam berapa? Jam 11 lebih 46 menit. Hampir jam 12. Ya, maju kayaknya. Ya. Giliran kita maju. Serang. Kenapa serang, Bang? Giliran kita maju, ayo. Nah, ini sepeda motor sudah mulai maju. Oke. Nah, seperti ini vibes-nya, dan ini kelihatan sudah mulai agak mendung, jadi agak, ya nanti harus hati-hatilah kalau pas mendung ya. Ikuti instruksi dari petugas kalau pas mendung begini. Oh, jadi one way ini. Ternyata nggak cuma di Cipali yang one way ya. Ternyata di Jalan Kuningan Majalengka pun, atau Jalan Nasional Majalengka Kuningan pun ini terjadi one way. Nah, ini one way-nya seperti ini karena terjadi bencana, tapi one way-nya ini ya one way yang tidak diharapkan sebenarnya. Asli ramai banget untuk hari ini, di hari kedua Hari Raya Idul Fitri ini ramai banget asli. Dan walaupun ini one way, kita harus tetap hati-hati lah. Nah, ini ada apa? Oh, ini titik itunya, titik longsorannya itu. Ini titik longsorannya. Ya, ini titik longsorannya. Seperti ini kondisinya dari pandangan darat tuh. Kayak gini. Ya, ini titik yang tadi panjang ya, yang sempat dari pandangan udara itu kelihatan. Titik yang paling panjang longsorannya, dan ini titik kedua yang pendek area longsorannya. Oke. Ya, dan cuaca pada saat video ini dibuat pun sudah mulai agak gelap nih. Nggak tahu kalau misalkan gelap ini, kalau hujan apakah full ditutup, nanti para pengendaranya dialihkan atau seperti apa. Oh, Bapak kasihan mogok gitu. Ya, memang pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri ini banyak sekali warga masyarakat yang memanfaatkan momen liburnya untuk silaturahmi ke sanak saudara. Nah, ini stuck kenapa? Karena di depan itu ada setengah badan jalan yang terbawa arus longsor, dan kayaknya tadi kendaraan ada yang berjalan di dua lajur ya, di dua jalur. Dua lajur, mohon maaf, satu jalur ini. Nah, ini sebuah titik yang mengalami longsor, menghabiskan setengah badan jalan. Ya, jadi setengahnya yang bisa dilewati. Nah, itu airnya juga kelihatan tuh. Ini air dari longsoran tuh. Nah, ini air dari longsoran tuh, kelihatan ya. Air dari longsoran. Nah, ini titik longsoran yang paling parah, paling tinggi. Nah, ini di atas sana tuh. Ke atas sana.
Saya nggak berani tengok-tengok. Kenapa? Karena ini kondisinya padat sekali jalannya. Nah itu, jadi kayak air terjun ya. Ngeri. Jadi kayak air terjun. Nah ini titik penutupan kendaraan dari arah atas, dari arah Kuningan. Nah itu Cikijing. Indah banget Cikijing dari atas ini sebenarnya. Kalau nggak longsor jalannya. Apalagi kalau malam itu indah banget. Nah ini untuk mobil. Untuk mobil ditahan di sekitar area ini. Coba nanti kita cari tahu panjangnya sampai semana. Walaupun tadi kita sudah sempat tahu dari pandangan udara itu sampai perbatasan Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. Nggak tahu ini sampai mana nih. Pastinya panjang sekali ya. Dan di depan itu ada area lereng ataupun tebing yang dilakukan proses shotcrete ya. Ada yang dilakukan proses shotcrete ataupun pengecoran dengan teknik penyemprotan di depan sana itu. Apakah mungkin nanti penanganannya akan dilakukan proses shotcrete juga? Nah ini di sebelah kiri juga tuh dilakukan shotcrete, karena dulunya juga sama ini rawan longsor tuh. Shotcrete ya, kelihatan dulunya juga sama ini rawan longsor. Jadi dilakukan proses shotcrete. Ya kali ini jauh lebih panjang. Jalan itu mirip-mirip di Cadas Pangeran, rekan-rekan. Ya jalan itu mirip-mirip di Cadas Pangeran, jalan Cadas Pangeran itu berkelok-kelok dan juga area jurang ya. Jadi memang pada musim hujan selalu ada saja kejadian longsoran atau guguran tanah, tapi ini enggak terlalu parah dulu ya. Ini terparah, ini paling parah nih yang terjadi saat ini. Longsorannya parah sekali. Sampai menutup jalan ya, sampai menutup jalan dari atas sampai ke bawah. Kayak cuman di atasnya doang tapi sampai bawah. Ngeri lah. Tuh, panjang sekali. Nah ini motor sampai ke tengah-tengah biasanya nanti menghalangi mobil tuh. Mobil yang melaju ke arah atas. Oh sampai sini ternyata. Ya sampai sini. Oke. Seperti itu pandangan darat dan juga sekaligus kondisi terkini di Jalan Nasional Kuningan Majalengka. Ini perbatasannya, perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka. Nah ini ya. Dan kondisinya seperti itu, masih belum ada penanganan. Dan untuk badan jalannya pun masih ya masih seperti pada kondisi longsor. Jadi masih buka tutup jalur untuk kendaraan yang akan melintas di Jalan Nasional Kuningan Majalengka. Begitu rekan-rekan. Semoga video yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi baru buat rekan-rekan semuanya. Dan saya sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe Kuningan di Kecamatan Dharma.